Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. طيب نواصل في شرح كتاب الستين مسألة للشيخ أحمد bin Muhammad bin Zahid Al-Misri rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 819 Hijriyah. Ya, masih dalam pembatal-pembatal sholat ya. Akhir sisa satu pembatal sholat, pembatal sholat ya yang belum disinggung. Qala rahimahullahu ta'ala, pada pembatal sholat yang terakhir, wa qat'u ruknin amdan wa ziyadatu fi fardin min furudiha amdan la fi fatihatin wa tasyahhud. Pembatal sholat, di antara pembatal sholat adalah meninggalkan rukun dengan sengaja. Meninggalkan rukun dengan sengaja atau membatalkan rukun dengan sengaja. Ya. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya diharamkan seorang muslim membatalkan sholatnya. Ya, membatalkan sholat wajibnya, tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur, tidak boleh dia batalkan. Kapan sudah terlanjur masuk, maka dia tidak boleh batalkan kecuali ada uzur. Misalnya ya, ada seorang musafir. Ada seorang musafir, kemudian dia mau mengqashar sholat. Ketika dia takbiratul ihram, dia lupa meniatkan qashar. Dia cuma misalnya meniatkan sholli fardhu zuhur saja. Dia lupa meniatkan qashar. Setelah sudah terlanjur takbir, dia baru ingat, oh saya tidak niatkan qashar. Ya, akhirnya dia batalkan sholatnya. Karena dia misalnya buru-buru ya, dia tidak bisa, kalau dia tidak niatkan qashar, dia harus 4 rakaat. Akhirnya apa? Dia batalkan sholatnya hanya untuk supaya niat qashar. Nah, ini diharamkan, tidak boleh. Tidak boleh kamu putuskan, batalkan sholatmu begitu saja. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Jangan kalian batalkan amalan kalian yang sudah kalian kerjakan. Itu kalau ibadah wajib. Kalau ibadah sunnah bebas. Ya, sholat sunnah mau dibatalkan tanpa ada uzur, tidak ada masalah. Tapi kalau sholat wajib, haram, tidak boleh. Jelas ya? Maka memutuskan rukun dengan sengaja, menghentikan rukun dengan sengaja, membatalkan rukun dengan sengaja, meninggalkan rukun dengan sengaja, ini semua tidak boleh dan membatalkan sholat. Jelas ya? Jadi sengaja meninggalkan rukun, membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja meninggalkan rukun, sudah kita bahas kemarin cara memperbaikinya gimana, ya kan? Kalau dia tidak sengaja meninggalkan rukun, dia kembali ke rukun tersebut. Pembatal sholat berikutnya wa ziyada fi fard min furudiha. Menambah pada fardunya. Menambah fardunya. Maksudnya apa? Dia mengulangi rukun. Mengulangi rukunnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dengan sengaja dia tambah rukun tidak boleh. Jelas ya? Kalau ada orang dengan sengaja sujud 3 kali, batal sholatnya. Ada orang dengan sengaja sujud 2 kali, ya, batal sholatnya. Ini pada selain sholat gerhana ya, tentu saja. Ini batal sholatnya. Kalau ada orang takbir 2 kali, batal sholatnya. Misalnya dia bilang, takbiratul ihram ya, Allahu Akbar. Setelah itu, Allahu Akbar. Ini batal sholatnya. Jelas ya? Tidak boleh bertakbir 2 kali. Tidak boleh bertakbir dua kali. Paham sampai sini? Nah, karena itu menambah rukun namanya. Ngapain kamu menambah rukun? Maka menambah rukun dengan sengaja itu batal sholatnya. Semisal dengannya kalau ada seorang imam. Ada seorang imam misalnya ya. Dia berdiri ke rakaat kelima sholat zuhur.
Dia berdiri ke rakaat kelima salat zuhur. Dengan sengaja makmumnya di belakang subhanallah subhanallah, dia tidak turun-turun. Baik, maka ini batal salatnya. Padahal dia tahu ini tambahan. Atau misalnya dia lupa. Dia lupa kalau ini rakaat keempat. Dia kira masih rakaat ketiga, dia berdiri ke atas. Padahal ini sudah rakaat kelima. Makmumnya di belakang subhanallah subhanallah sampai si imam sendiri yakin bahwa ini tambahan. Yakin ini tambahan. Tapi dia tidak duduk-duduk, dia lanjut sholatnya. Ini batal sholatnya imam. Jelas sampai sini? Ya, batal sholatnya imam. Kalau sudah seperti ini, makmum harus meniatkan mufarakah. Meniatkan sholat sendiri dan melanjutkan sholatnya sendiri. Salam sendiri. Kalau imam sudah menambah dan tidak memperbaikinya. Jelas ya? 6. Jadi menambah rukun dengan sengaja itu membatalkan sholat. Kecuali kalau mengulangi Al-Fatihah. Walaupun sengaja. Misalnya si makmum sudah baca Al-Fatihah. Ya. Makmum sudah baca Al-Fatihah. Kemudian imamnya masih baca surah panjang misalnya. Kemudian makmum lamun, makmumnya lamun. Setelah melamun dia kembali lagi pikirannya, dia lupa. Tadi saya sudah baca Al-Fatihah atau belum? Nah, dia baca lagi Al-Fatihah misalnya. Dia baca lagi untuk meyakinkan dirinya. Maka ini tidak membatalkan sholat. Ya. Bahkan walaupun dia ulangi Al-Fatihah dengan sengaja, habis baca Al-Fatihah lagi, tidak membatalkan sholat. Jelas ya? Walaupun dia sengaja. Kemudian, la fi tafatihatin wa tasyahudi akhir. Demikian pula tasyahud akhir dan salawat di tasyahud akhir. Ini walaupun dia ulangi, tidak batal. Misalnya dia sudah baca tahiyat, dia sudah baca salawat, imamnya belum selesai, ya. Di sini kan disunnahkan berdoa. Jelas ya, disunnahkan berdoa. Tidak disunnahkan mengulangi tasyahud. Ya. Kalaupun dia ulangi, maka tidak batal. Kalaupun dia ulangi tasyahud sama salawatnya, maka tidak batal. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Adapun salam, ya tidak mungkin diulang salam ya. Kapan sudah salam satu kali, ya sudah keluar dari sholat sudah. Tidak ada lagi gunanya dia ulang salamnya 2 kali. Nah, gitu ya. Baik. Maksudnya seandainya yang kanan 2 kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak ada gunanya. Yang pertama dia sudah keluar sholat. Nah, ini maksudnya tidak berpengaruh dalam sholatnya. Jelas ya? Iya. Ini selesai pembatal sholat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya pindah ke pembahasan baru terkait dengan perbedaan sholat laki-laki dengan perempuan. Kata beliau rahimahullah, wal mar'atu karrajuli fi jami'i ma dzukir. Tata cara sholat perempuan sama seperti laki-laki pada semua yang disebutkan di atas. Rukun sholatnya sama, sunnah muakkadahnya sama, sunnah ghairu muakkadahnya sama, pembatal sholatnya juga sama. Tidak ada bedanya. Karena hukum asal, semua syariat yang ditujukan pada laki-laki juga mengenai perempuan, kecuali ada dalil yang membedakan, baru dibedakan. Iya. Sebentar. Jadi tidak ada perbedaan antara sholat laki-laki dengan perempuan kecuali beberapa hal yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah. Kata beliau, ghaira annahu laisa 'alaiha azan. Hanya saja bagi perempuan tidak ada azan. Baik. Azan demikian pula iqamah hukumnya adalah fardu kifayah. Tentu saja fardu kifayah kan, tidak mungkin fardu ain, semua orang azan kan tidak mungkin. Fardu kifayah, azan dengan iqamah. Yang mana azan dan iqamah disunnahkan dikumandangkan ya setelah di antara syarat syahnya azan dan qomat setelah masuk waktu. Azan tentu saja. Karena itulah azan yang dilakukan sebelum masuk waktu tidak sah. Jelas ya? 6.
Azan dan qomah ini fardu ain. Fardu ain. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Baik pada sholat jamaah maupun sholat sendiri. Baik pada sholat jamaah maupun sholat sendiri. Nah, ini kalau apa namanya tidak ada azan sama sekali ya, misalnya kayak dia sendirian safar di tengah jalan gitu dan tidak ada azan di sekitarnya, ya dia azan. Baik, karena tidak ada orang yang mewakilinya. Tapi kalau ada azan di tempat lain atau ada azan misalnya, ya maka dia mendatangi tempat tersebut. Baik. Tapi hukum ini hanya berlaku bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak disyariatkan bagi mereka azan. Maksudnya di sini kalau jamaahnya perempuan. Kalau jamaahnya perempuan. Fa'in azanat li nafsiha au aqamat jaza lakin la tarfa'u sautaha. Nah, terkait azan dan qomat bagi perempuan, kalau di sekitarnya ada laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram, maka tidak boleh azan dan qomat. Iya. Jelas ya, kalau di sekitarnya ada azan ya, azan. Tidak boleh karena azan kan prinsipnya mengangkat suara. Jadi kalau azan bagi jamaah perempuan, kalau di sekitarnya ada laki-laki ajnabi, maka tidak disyariatkan bagi mereka azan. Enggak. Jelas ya? Tapi kalau jamaahnya semua perempuan, ya, dan sekitarnya tidak ada laki-laki ajnabi, maka jaza, kata beliau, boleh dia azan dan qomat. Tapi jangan terlalu meninggikan suara. Kalau qomat kan, kalau sesama jamaah perempuan ya suaranya sekitar situ saja. Kalau qomat, azan ini yang disunnahkan meninggikan suara. Maka tidak disyariatkan kalau di sekitarnya ada laki-laki ajnabi yang bukan mahram. Kalau tidak ada, maka mereka boleh azan. Boleh azan. Itu pun ketinggian suaranya tidak seperti ketinggian suara laki-laki. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini perbedaan yang pertama antara sholatnya laki-laki dengan perempuan. Cuman di sini penulis rahimahullah tiba-tiba menyinggung masalah azan padahal tidak disebutkan sebelumnya tentang azan. Padahal beliau mengatakan apa? Wal mar'atu qarrajul fi jami'i ma dzukir. Pada semua yang sudah disebutkan. Padahal azan tak disebutkan sebelumnya, ya kan? Iya. Tiba-tiba beliau masukkan azan di sini. Labas. Perbedaan yang pertama, dan ini tidak terkait dengan sholat sebenarnya ya. Perbedaan yang beliau sebutkan dalam masalah azan, ini tidak terkait dengan sholatnya, karena azan kan ibadah tersendiri. Ya, selayaknya penulis seperti yang dilakukan oleh Abu Syuja' rahimahullah, hanya menyebutkan perbedaan sholat, perbedaan laki-laki dan perempuan dalam tata cara sholatnya. Adapun azan kan di luar dari sholat. Tapi labas. Ini salah satu perbedaan hukum, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal azan dan qomat. Selanjutnya perbedaannya dalam masalah sholat, wa tarfa'u yadaiha 'indal ihram war rajulu ila syuhmati udhunaihi wa tadummu ba'daha ila ba'din. Perempuan juga mengangkat kedua tangannya ketika ihram sama seperti laki-laki ke syuhmati, sampai ke syuhma ini, daun telinga nih. Syuhma itu udhunaihi, yang di bawah ini, yang dipasangi anting. Ya, yang dipasangi anting itu namanya syuhma. Ya. Wa tadummu ba'daha ila ba'd. Tapi dia ini rapat seperti tangannya. Jelas ya? Kalau laki-laki kan dia lebarkan ini ya, sikunya diangkat ya, terbuka begini laki-laki. Kalau perempuan begini saja. Nah, jadi dia rapatkan. Jadi kayak sikunya rapat dengan dengan bagian samping tubuhnya gini. Jadi tidak usah takbir kayak laki-laki begini misalnya, agak dia keluarkan tangannya. Baik. Jadi intinya kan perempuan itu jangan membentuk tubuhnya. Jadi seperti ini. Kalau gini laki-laki ya, kalau perempuan seperti ini saja. Ya, seperti ini saja. Baik, supaya tidak membentuk. Ini perbedaan dalam sholat. Perbedaan yang lain, wala tajharul mar'atu bil qiraah. Perempuan tidak disunnahkan menjahar dalam membaca, walaupun sholatnya sholat jahriyah. Jelas ya? Jadi
Sholat jahriyah kan rakaat yang jahriyah tepatnya adalah 2 rakaat subuh semuanya, kemudian 2 rakaat pertama maghrib dan 2 rakaat pertama isya, kan begitu. 2 rakaat pertama maghrib dan 2 rakaat pertama isya. Ini disunnahkan jahar. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, maka tidak disunnahkan bagi mereka jahar. Apalagi kalau di sekitarnya ada laki-laki yang bukan mahram. Fa'in jaharat biha jaz. Tapi kalau dia mau menjaharkan suaranya, boleh dengan syarat di sekitarnya tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Misalnya di rumahnya dia sendiri. Maka disunnahkan dia menjahar, tapi tadi tidak sejahar laki-laki sampai keluar rumah suaranya misalnya. Perhatikan ya, jahar dan sir itu sunnah. Yang mana kalau ditinggalkan makruh. Paham sampai sini? Ditinggalkan makruh. Maka perempuan kalau dia sholat di rumahnya, laki-laki misalnya, kalau dia sholat di rumahnya yang sholatnya sholat jahriyah, maka disunnahkan dia menjaharkan suaranya. Kapan dia sirkan? Makruh. Ini biasa terjadi dalam masbuk juga di masjid. Masbuk misalnya, ada masbuk sholat maghrib, masbuk 1 rakaat. Dia cuma dapat, masbuk 2 rakaat. Misalnya dia cuma dapat 1 rakaat imam di sholat maghrib, ya kan? Ketika imam salam, dia bangkit ke rakaat kedua. Nah, si masbuk ini bagi dia rakaat kedua itu masih jahar. Maka hendaknya dia apa? Menjaharkan suaranya. Baik, masbuk ini menjaharkan karena dia masih rakaat kedua maghrib. Nah, tentu saja jaharnya tidak seperti jaharnya imam. Kalau biasa, setidaknya orang sekitarnya dengar. Ya, sehingga tidak mengganggu juga orang zikir. Tidak mengganggu juga orang zikir. Ya, diangkat sedikit suaranya, ya, supaya tidak mengganggu juga orang zikir. Orang juga tahu bahwa ini orang masbuk. Ya, dia jaharkan suaranya karena masyarakat kedua. Maklum juga dia kalau misalnya dia dengar suara orang. Ya, nggak ada masalah. Maka jahar dan sir ini hukumnya adalah sunnah. Yang kalau dilanggar, makruh. Yani kalau dia mensirkan bacaan yang jahar, makruh. Sebagaimana kalau dia jaharkan bacaan yang sir, juga makruh. Misalnya dia keraskan bacaannya di sholat zuhur, 2 rakaat pertama zuhur, makruh. Karena sholat zuhur sir. Jelas ya? Maka melanggar jahar dan sir hukumnya makruh. Ini pada sholat wajib ya, kita sudah tahu mana yang jahar, mana yang sir. Kalau sholat sunnah, kita punya kaidah umum. Kalau kita punya kaidah umum, semua sholat-sholat siang itu sir. Dan semua sholat-sholat malam itu jahar sunnahnya. Jelas ya? Semua sholat-sholat siang yang dikerjakan di siang hari disunnahkan sir. Dan semua sholat di malam hari disunnahkan jahar. Dan ini juga berlaku untuk sholat-sholat wajib yang qadaan, yang dikerjakan bukan pada waktunya. Ini kaidah umumnya. Yang siang itu sir, yang malam itu jahar. Jadi kalau misalnya ada orang sholat subuh jam 7 karena ketiduran. Sholat subuh asalnya jahar dua-duanya. Tapi karena dia dikerjakan di siang hari, maka sholat subuhnya disunnahkan sir. Jelas ya? Sir. Tidak jahar. Kenapa? Karena sudah masuk siang. Dan batasan siang dan malam dalam bab ini adalah terbit matahari. Jadi semua sholat yang dikerjakan setelah terbitnya matahari, sir. Dan setelah tenggelamnya matahari, jahar. Kalau ada orang sholat asar di waktu maghrib karena ketiduran, perhatikan. Sholat asar di waktu maghrib karena ketiduran. Maka 2 rakaat pertama sholat asar dijaharkan. Jelas sampai sini? 2 rakaat pertama asar dia apa? Dia jaharkan. Kenapa? Karena ini sholat malam. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Ini tambahan sedikit terkait dengan jahar dan sir. Dan tentu saja perbedaan jahar dan sir sudah kita sebutkan. Kalau jahar dan sir sama-sama ada suaranya. Bedanya kalau sir cuma dirinya sendiri yang dengar. Kalau jahar, ya orang di sekitarnya juga dengar. Setidaknya orang di sampingnya dengar. Itu sudah cukup dikatakan jahar.
Taib. Jadi perbedaan, kembali ke perbedaan sholat, laki-laki disunnahkan menjaharkan sholat pada rakaat-rakaat yang disunnahkan jahar. Sementara perempuan hukum menjaharkan adalah jaiz. Itu pun kalau tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Kalau ada, maka tidak diperbolehkan. Taib. Perbedaan berikutnya. Wa in ista'dzanat fi sholati darabat batna kaffiha al-ayman. Afwan, idza stu'dzinat. Iya. Idza stu'dzinat fi shalah darabat batna kaffiha al-ayman. Iya. Kalau dia memberikan izin, kalau dia dimintai izin dalam sholat, lantas dia mau memberikan izin, maka dia memukulkan batna kaffihal aiman, ini bagian dalam telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri seperti ini. Dia lagi sedekap ya. Tiba-tiba ada orang ketuk-ketuk atau mau minta izin masuk gitu ya. Minta izin masuk, dia ketuk tepukan seperti ini. Kalau dia dengar ya. Tapi seperti ini. Jelas ya? Jadi telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri. Kalau laki-laki tentunya mengucapkan subhanallah. Ada orang minta izin masuk, boleh masuk nggak? Subhanallah. Oh, orang di luar bilang, oh ini orang lagi sholat. Dia sudah bilang subhanallah, berarti saya diizinkan masuk. Kasih ya, ini perbedaannya. Ya. Jadi kalau terjadi sesuatu di dalam sholat, ini sebenarnya bukan hanya terkait dengan izin. Ini sekedar percontohan. Jelas? Dalam ibaratnya Abu Syuja, beliau sebutkan umum. Idza nabahu syai'un fis shalah. Kalau terjadi apa-apa di tengah-tengah sholat, yang butuh dia mengingatkan orang, maka untuk laki-laki bertasbih, untuk perempuan at-tasfiq. Misalnya imamnya salah rakaat, salah gerakan, laki-laki bertasbih, subhanallah. Perempuan tasfiq. Yang dimaksud tasfiq adalah punggung telapak tangan kanan ditepukkan ke punggung bagian dalam telapak tangan kanan ya, ditepukkan ke punggung tangan kiri seperti ini. Jelas ya? Ditepukkan di punggung telapak tangan kiri. Baik. Misalnya kayak tadi minta izin, sama begitu caranya. Kalau misalnya ada orang masalan anaknya ya, perempuan yang sholat misalnya, terus anaknya dia lihat mau jatuh, baru ada orang di sekitarnya di situ, dia mau ingatkan, itu anak dipegang cepat, jangan sampai jatuh. Si laki-laki mengatakan subhanallah, si perempuan seperti ini. Jelas ya? Apapun, pokoknya ada kejadian dalam sholat, dia mau ingatkan orang, begitu caranya. Ini perbedaannya. Laki-laki bertasbih dan perempuan bertepuk. Jelas ya? Nah, bertepuknya bisa seperti ini, ya, seperti ini ya. Nah, atau sebaliknya, boleh seperti ini. Sebaliknya juga boleh. Yang tidak boleh seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Jelas ya? Ya. Karena ini tepuk adatan, ini tidak diperbolehkan, makruh hukumnya. Paham? Jadi tidak boleh bertepuk seperti biasa. Cuma seperti ini yang paling bagus. Yang kanan menepuk punggung kiri atau sebaliknya, gitu. Ini perbedaan berikutnya terkait dengan sholat laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang terakhir, kata beliau, wa taq'udul mar'atu fis shalah muftarishatan wa kaifa jalasat fiha jaza wa hiya karrajul. Perempuan mengerjakan sholat, duduk di dalam sholat dengan duduk iftirash. Walaupun bagaimanapun caranya dia duduk di dalam sholat, maka boleh. Dan dia sama seperti laki-laki hukumnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Zahirnya di sini penulis rahimahullah mengatakan kalau perempuan sholatnya iftirash terus, termasuk di rakaat terakhir juga iftirash. Itu zahirnya. Tapi wallahu a'lam, ini pendapat yang ghairu mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab, ya laki-laki dan perempuan cara duduknya sama saja. Jelas ya? Laki-laki dan perempuan sama. Yaitu semua duduk dalam sholat itu iftirash. Semuanya. Paham?
Ini dhobit dalam masalah duduk di dalam sholat. Dhobitnya adalah semua jenis duduk dalam sholat itu duduknya iftirash kecuali satu, yaitu duduk yang setelahnya salam. Duduk tasyahud akhir. Dia duduk tawarruk. Jelas ya, ini dhobitnya. Semua duduk di dalam sholat adalah iftirash kecuali duduk yang setelahnya salam. Maka ia duduk tawarruk. Walaupun sholatnya 2 rakaat, duduk tawarruk. Walaupun sholatnya 1 rakaat, duduk tawarruk. Karena yang penting duduk habis itu salam, maka itu tawarruk. Tapi kalau duduk setelahnya tidak salam, duduk setelah duduk masih ada gerakan lain, maka duduknya iftirash. Ini keterangannya dalam hadis dalam riwayat Al-Bukhari, dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Dan juga secara munasabah juga tepat. Karena antara duduk iftirash dengan duduk tawarruk, duduk yang paling gampang kita bergerak setelahnya duduk apa? Iftirash, ya kan? Kalau kita duduk nih, antara iftirash dengan tawarruk, yang mana yang lebih gampang untuk bergerak kembali? Kan duduk iftirash, kan begitu. Kalau kita sudah tawarruk, kalau kita mau bergerak lagi agak mendorong lagi, kan begitu. Makanya semua duduk yang setelahnya masih ada gerakan, itu duduk iftirash. Tapi duduk yang setelahnya salam, itu duduk tawarruk. Walaupun rakaatnya cuma 2. Maka seperti sholat subuh, yang duduk tahiyatnya cuma 1, ia merupakan tahiyat akhir, maka duduknya duduk tawarruk. Sebagaimana sholat sunnah yang 2 rakaat lainnya. Nah, dari sini kita bisa, dari dhobit ini kita bisa menjawab pertanyaan. Kalau ada orang sudah duduk tahiyat akhir. Ini pertanyaannya ya. Ada orang duduk tahiyat akhir, tapi dia punya tanggungan sujud sahwi. Misalnya tadi dia ada meninggalkan sunnah muakkadah. Baik? Iya. Dia meninggalkan sunnah muakkadah tadi. Jelas dia sudah berniat mau sujud sahwi sebelum salam. Ya kan? Sebelum salam. Maka ketika dia tahiyat akhir ini, apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Iftirash atau tawarruk? Hah? Ketika dia duduk tahiyat akhir, iftirash atau tawarruk? Jawabannya iftirash. Walaupun tahiyat akhir dia iftirash dulu. Kenapa? Karena dia masih akan sujud setelah ini, belum salam. Paham ya? Jadi ketika duduk tahiyat akhir, dia duduknya iftirash. Setelah selesai fil alamina innaka hamidun majid, ya, dia sujud sahwi 1. Kemudian bangkit lagi, duduk iftirash. Kemudian sujud sahwi yang kedua. Nah, setelah bangkit dari sujud sahwi yang kedua, di sini baru duduk tawarruk karena setelahnya sudah salam. Setelahnya salam. Paham ya? Iya. Nah, jadi kalau duduk tahiyat terakhir, asalnya duduk tawarruk. Tapi kalau dia mau sujud sahwi, duduk iftirash dulu. Karena dia belum salam setelah itu. Nanti setelah sujud sahwi 2 kali, baru dia duduk tawarruk. Karena setelahnya dia salam. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ini selesai terkait dengan sunnah-sunnah sholat. Tambahan terkait dengan perbedaan sholat laki-laki dan perempuan, dan kita sudah tambahkan sedikit pembahasan terkait sunnah sholat, yaitu masalah jahar dan masalah duduk dalam sholat. Allahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Sekarang pindah ke pembahasan terakhir terkait dengan sholat jenazah. Sebenarnya kewajiban kaum muslimin kepada muslim yang lain kalau dia meninggal, atau kewajiban orang yang mengetahui ada muslim yang meninggal, itu sebenarnya ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, dan yang keempat menguburkan. Ini kewajiban bagi setiap orang, jelas ya, yang mengetahui ada muslim yang meninggal. Hukumnya fardu kifayah, 4 perkara ini. Hukumnya fardu kifayah. Kapan saja seorang mengetahui ada muslim yang meninggal,
Maka fardu kifayah bagi mereka melaksanakan 4 perkara ini. Memandikan, ya. Kalau tidak bisa dimandikan, ditayamumkan, ya. 6, kemudian disolati, kemudian di apa namanya kafani, afwan, baru disolati, baru dikuburkan. Nah, sebenarnya masalah penyelenggaraan jenazah juga terkait dengan bab toharoh. Karena sudah kita sebutkan salah satu mandi wajib adalah mandi jenazah. Tapi kenapa para fuqaha membahas masalah jenazah di kitabus sholah? Padahal bisa juga dibahas di kitabut toharoh, di bab mandi wajib. Ya kan? Tapi dibahas di bab sholat. Kenapa? Karena dari 4 kewajiban ini, dari 4 kewajiban terhadap jenazah, yang paling mulia adalah sholat jenazah. Yang paling tinggi derajat yang paling utama kedudukannya adalah sholat jenazahnya. Karena disitulah intinya. Disitulah intinya, didoakan dia di situ dan seterusnya. Makanya para fuqaha membahas masalah jenazah, penyelenggaraan jenazah yang 4 tadi di bab sholat. Di bab sholat. Baik. Pertanyaan berikutnya, mengapa bab sholat jenazah ditaruh di bagian akhir kitabus sholat? Biasanya sholat jenazah itu paling terakhir. Habis sholat wajib dibahas sholat Jumat. Habis sholat Jumat biasanya dibahas sholat-sholat sunnah. Ya, sholat id, sholat gerhana. Nanti pembahasan terakhir sholat sebelum masuk ke zakat, baru dibahas sholat jenazah. Kenapa ditaruh paling terakhir? Jawabannya jelas, hikmahnya kata para fuqaha, karena sholat jenazah adalah sholat terakhir yang terkait dengan seorang muslim di dunia ini. Dalam hal dia disolati. Ya. Jadi sholat terakhir yang berhubungan dengan seorang muslim di dunia ini adalah sholat jenazah. Maka para fuqaha mengundurkan pembahasan sholat jenazah sampai ke akhir bab sholat. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, furudus sholati alal jenazah ahada asyar. Fardu sholat, rukun sholat jenazah ada 11. Sebelumnya, apa syarat syah sholat jenazah? Syarat syahnya dulu sebelum kita bahas rukun. Iya. Syarat syah sholat jenazah itu sama seperti syarat syah sholat yang telah berlalu. Sama semua. Bersuci, suci dari najis, ya, menghadap kiblat, menutup aurat, dan seterusnya dari syarat-syarat sholat. Sama semua. Jadi semua syarat sholat yang telah berlalu juga berlaku pada syarat syah sholat jenazah. Tapi untuk sholat jenazah ada 2 tambahannya. Ada 2 tambahan syarat khusus untuk sholat jenazah. Jelas ya? Jadi syarat syah sholat jenazah adalah semua syarat syah sholat yang dulu, yang tadi, yang sudah dibahas sebelumnya, ditambah 2. Yang pertama, syarat yang pertama, sudah disucikan jenazahnya. Sudah disucikan jenazahnya. Yakni apakah dimandikan atau ditayamumkan. Jelas sampai sini ya? Maka tidak syah menyolati jenazah kalau jenazahnya belum disucikan. Bagaimana suaranya? Matiin aja videonya kalau berat internetnya. Iya. Suaranya jelas, Rizwan? Oh, keluar. Sebentar.
Nah, jadi kita katakan bahwa semua syarat syah salat itu juga berlaku pada syarat syah salat jenazah, kecuali dua, ada tambahannya dia. Yang pertama adalah jenazahnya sudah disucikan. Ya, dimandikan atau ditayamumkan kalau tidak bisa. Misalnya jenazahnya ini kebakar, terbakar. Kalau dimandikan bakal hancur, maka ditayamumkan saja. Atau ada jenazah perempuan, tapi tidak ada perempuan yang bisa memandikannya. Semua yang ada di situ laki-laki. Ada perempuan misalnya tapi tidak bisa memandikan, ya. Nah, maka si laki-laki mentayamumkan. Walaupun jenazahnya bisa dimandikan, tapi tidak ada perempuan. Yang ada semua di situ laki-laki. Maka jenazahnya ditayamumkan, ya. Yakni dengan menggunakan pelapis, sarung tangan dan semacamnya. Demikian pula sebaliknya. Kalau jenazah laki-laki yang ada perempuan semuanya, maka ditayamumkan. Ya, ditayamumkan, bukan dimandikan. Kalau ada jenazah disolati padahal belum dimandikan, tidak sah. Jelas ya? Ya. Misalnya ada keluarga misalnya ya, datang melihat orang meninggal. Kemudian belum dimandikan, dia harus buru-buru pulang. Dia bilang, "Enggak apa-apa, saya solati dulu sendiri." Ini tidak sah disolati jenazahnya kalau belum dimandikan. Baik? Ya. Syarat yang kedua, syarat sah kedua adalah jenazahnya harus ada di depannya orang yang sholat. Harus berada di depan orang sholat. Ini kalau jenazahnya, kalau sholatnya bukan sholat gaib ya. Kalau sholatnya sholat gaib, bebas dimanapun jenazahnya. Tapi kalau jenazahnya ada di situ, bukan sholat gaib, maka syarat syahnya adalah jenazah harus berada di depannya orang sholat. Kalau misalnya jenazahnya di sampingnya, sejajar atau di belakangnya, maka tidak sah. Baik. Sudah. Ini dua syarat tambahan untuk sholat jenazah. Ada pertanyaan. Ustadz, saya masbuk sholat jenazah. Masbuk. Ya. Ketika imam sholat jenazah, salam, saya kan tambah takbir sampai 4 kali kan. Tapi belum selesai saya tambah takbir saya, jenazahnya sudah dibawa pergi. Ya. Artinya apa? Sudah pindah posisi, bukan lagi di depan saya. Sah nggak sholat saya? Jawabannya sah. Jelas ya? Jawabannya sah. Baik. Sudah. Sekarang kita lihat kata beliau, furudus sholati alal jenazah ahada asyar. Syarat sah sholat jenazah ada 11. Yang pertama al-qiyam. Berdiri, sama ya dengan yang sholat biasa. Berdiri bagi yang mampu. Rinciannya sama seperti sebelumnya. Yang kedua wan niyah. Ya, yang kedua niat sholat jenazah. Nah, karena sholat jenazah wajib, terkena hukum niat wajib kemarin. Kita bilang kalau sholatnya sholat wajib, dia harus meniatkan 3, ya kan? Yang pertama niatkan sholatnya, yang kedua niatkan itu fardu, dan yang ketiga niatkan ta'yin, jenis sholat fardunya apa. Makanya kata beliau setelahnya, wat ta'arrudu lil faridah. Nah, dia harus mentakyin atau menyebutkan bahwa ini sholatnya sholat fardu. Bagaimana contoh niatnya? Yaqul, lihat contoh niatnya, usolli ala hadhil janazah fardon imaman au makmuman. Makmum wajib meniatkan dirinya sebagai makmum. Jelas ya? Adapun imam disunnahkan dia meniatkan dirinya sebagai imam. Karena sholat jenazah itu bisa berjamaah, bisa sholat sendiri. Bisa berjamaah, bisa sendiri. Baik. Jadi ini kalau dia mau bantu hatinya, memunculkan niatnya dalam hati, dia bantu dengan lisan, usolli ala hadhil janazah fardon imaman atau makmuman. Tergantung posisinya dia. Ya. Jelas ya? Atau simpelnya misalnya dia bilang usolli salat al janazah fardon. Dah. Saya salat jenazah fard. Baik. Jadi ada usollinya, salatnya, dia niatkan fardunya dan mentakyin jenis salat fardunya, yakni ini salat jenazah. Usolli ya salat al janazah fardon misalnya. Makmuman kalau dia makmum, imaman kalau dia imam. Dan tidak wajib mentakyin jenazahnya. Tidak wajib. Saya misalnya tidak wajib dia mengatakan saya niat sholat
jenazah, saya niat sholat wajib jenazah untuk jenazahnya si Zaid, si Muhammad, si Zainab. Tidak perlu dia takyin jenazahnya. Jelas ya? Tidak perlu. Kapan dia takyin terus salah, maka batal sholatnya, tidak sah. Misalnya saya niat sholat jenazah, misalnya ya, ada beberapa jenazah yang mau disolati. Sunnahnya kalau ada beberapa jenazah mau disolati, sunnahnya satu orang satu sholat. Enggak langsung digabung begitu semua, enggak. Misalnya ada 3 jenazah. Jenazah yang pertama dulu disolati, sudah dipindahkan. Jenazah kedua lagi disolati. Sunnahnya begitu, satu-satu. Yes, ya. Tapi boleh juga langsung digabung, boleh. Tapi sunnahnya satu-satu. Nah, misalnya dia tahu ada 3 jenazah mau disolati hari ini. Zaid, Umar, sama Muhammad misalnya. Kemudian ditaruh di depan. Dia berpikir, dia mengira itu jenazahnya Zaid. Akhirnya dia mengatakan, saya niat sholat jenazah, sholat wajib jenazah untuk jenazahnya Zaid. Allahu Akbar. Setelah sholat, dia dapat kabar bahwa itu ternyata si Muhammad. Maka sholat dia tidak syah. Sholat jenazah dia tidak syah. Kenapa? Salah orang. Makanya tidak perlu ditakyin orangnya, jenazah yang tidak perlu. Cukup niat begini saja. Usolli ala hadhil jenazah. Saya sholat untuk jenazah ini, siapapun dia gitu ya. Saya sholat untuk jenazah ini fardu, makmuman atau imaman. Atau usolli sholat al jenazah fardhan makmuman atau imaman. Baik, ini rukun yang ketiga dari sholat jenazah. Rukun yang kedua, afwan. Yang pertama berdiri, yang kedua niat. Yang ketiga, 8, 9, 10, 11. Kelihatannya di sini beliau hitung 11 karena 4 takbir dihitung 1 sendiri. Jelas ya? Ya. Kenapa katanya? Karena takbiratul ihram itu kan dihitung 1. Tapi karena ini 4 takbirnya itu rukun, maka dihitung 4. Ya, rukun yang pertama niat, berdiri. Rukun kedua niat. Rukun ketiga, keempat, kelima, keenam takbir 4. Jadi 4-4-nya itu rukun. Kata beliau rahimahullah, wa arba'u takbirat. Arba'u takbirat. Jadi 4-4-nya ini rukun. Beda dengan sholat Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha, 7 takbir, 5 takbir, itu semuanya sunnah. Tambahan 7 takbir sama tambahan 5 takbir, itu semua sunnah. Yang wajib hanya takbiratul ihram. Tapi ke dalam sholat jenazah, 4 takbirnya itu rukun. Ucapan Allahu Akbar itu rukun semua. Jelas ya? Nah, di sini beliau menghitung satu-satu. Ya, berarti ini sekarang sudah rukun yang ke-6, ya. Yang pertama berdiri, yang kedua niat, yang ketiga takbir pertama, yang keempat takbir kedua, yang kelima takbir ketiga, dan yang keenam takbir keempat. Gitu ya, beliau hitung 4, makanya jadi 11. Ya. Kalau di buku-buku fikih yang lain, ini takbir dihitung 1, dikatakan at-takbir arba' marrat atau arba'u takbirat, dihitung 1 saja. Baik, tapi beliau rahimahullah menghitung terpisah, 4-4-nya dihitung sendiri. Baik. Kapan takbir kurang dari 3, kurang dari 4, maka tidak sah. Makanya makmum kalau masbuk ya wajib tambah takbir. Misalnya dia masuk di takbir kedua. Takbir kedua, ya sudah. Ya. Dia ikuti imam, ketika imam salam dia tambahi 2 takbir karena wajib 4 takbir. Dia masbuk 2 takbir. Apakah boleh lebih dari 4? Boleh. Jelas sampai sini? Boleh, tapi sunnahnya afdolnya 4. Warid amalan dari sejumlah sahabat, takbir lebih dari 4. Dan Nabi SAW juga dulu itu pernah takbir lebih dari 4 kali. Tapi sholat jenazah yang paling terakhir beliau lakukan, ya itu fix 4 takbir. Tidak berubah lagi. Maka dijadikanlah itu menjadi sunnah. Jadi 4 itu rukun, paling sedikit 4, boleh lebih tapi tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan lebih, boleh saja. Karena itulah kalau imam sholat jenazah takbir lebih dari 4 kali, makmum tidak disunnahkan mengikuti. Tetap 4 saja makmum. Walaupun bagi si imam boleh menambah yang lebih dari 4, tapi kalau seandainya imamnya menambah, maka makmum tidak disunnahkan mengikuti tambahannya. Tetap 4 saja yang diikuti.
Karena amalan itu tidak disunnahkan, hanya jaiz. Baik. Jadi yang rukun di sini ucapan takbirnya. Adapun mengangkat tangan hukumnya sunnah. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Jadi sunnahnya angkat tangan setiap kali takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah setelah dia takbir, tangannya sedekap. Bukan tangannya irsal, turun ke bawah gitu ya. Bukan tangannya turun ke bawah, baru takbir lagi. Allahu Akbar, baru turun lagi. Enggak. Tapi ini aja pindah-pindah. Sedekap, takbir. Bukan turun ke bawah gitu. Tidak turun ke bawah, tidak turun ke bawah. Ini semua sunnah ya, pembahasan sunnah. Artinya kalau ada yang mau turun ke bawah juga, la ba'sa bihi ya. Ini masalah sunnah. Baik. Rukun ke-7 berarti sekarang ya. Rukun ke-7. Wa qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dengan syarat-syarat Al-Fatihah yang sama seperti di sholat. Dia membacanya dengan suara yang terdengar oleh dirinya sendiri, tidak boleh lahan, dan seterusnya. Sama. Baik. Membaca Al-Fatihah hukumnya rukun. Kapan dibaca? Membaca Al-Fatihah bisa dibaca di takbir mana saja. Bisa dibaca di takbir pertama, bisa dibaca di takbir kedua, bisa dibaca takbir ketiga, bisa dibaca takbir yang keempat. Tapi sunnahnya di takbir pertama. Sunnah. Jadi bedakan antara Al-Fatihahnya dengan tempat membacanya. Membaca Al-Fatihahnya wajib, tidak sah kalau tidak baca. Tapi tempatnya sunnahnya rakaat pertama, takbir pertama, sunnahnya. Jadi kalau ada orang lupa baca Al-Fatihah di takbir kedua, aman, masih bisa dia baca takbir kedua. Dia lupa takbir ketiga, dia bisa masih baca di takbir yang keempat. Tapi sunnahnya Al-Fatihah dibaca di takbir pertama. Ya, sunnahnya dia baca di takbir pertama. Baik. Yani walaupun dia sengaja mau baca di takbir kedua, boleh, walaupun sengaja. Tapi sunnahnya di takbir pertama, supaya takbir pertama tidak kosong dari zikir. Nah sekarang, kalau Al-Fatihah dia baca di takbir kedua kan nanti isinya salawat, ya kan? Takbir kedua kan isinya salawat. Kalau misalnya dia baca Al-Fatihah di takbir kedua, yang mana yang duluan dia baca? Salawatnya dulu atau Al-Fatihahnya? Jawabannya dua-duanya boleh. Dia memulai Al-Fatihah baru salawat, boleh juga salawat dulu baru Al-Fatihah. Baik. Ini rukun yang ke-7, yaitu membaca Al-Fatihah. Sunnahnya di takbir pertama. Ingat ya, di sini yang dibaca hanya Al-Fatihah. Ya, disunnahkan juga membaca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah. Iya. Jelas ya? Jadi membaca Al-Fatihah, kalau dia tidak baca di takbir pertama, dia baca di takbir kedua, ketiga, keempat, maka tartibnya bebas gitu. Bebas. Nah, sudah. Dan perhatikan bagi masbuk aturannya sama seperti ini. Masbuk kalau dia masuk di takbir ketiga misalnya, afwan. Kalau masbuk masuk di takbir kedua, dia ikuti dirinya sendiri. Paham sampai sini? Iya. Si imam sudah baca salawat karena takbir kedua, si masbuk takbir pertama dia baca Al-Fatihah. Dia baca apa? Al-Fatihah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tapi ingat, perhatikan, dia sudah harus menyelesaikan bacaannya sebelum imam takbir berikutnya. Kapan dia ketinggalan takbir dari imam, maka batal sholatnya makmum. Misalnya, imam sudah takbir ketiga, ya. Nah, misalnya, imam sudah takbir ketiga. Dia masih takbir pertama, maka batal sholatnya makmum. Batal sholatnya apa? Makmum. Karena takbir-takbir ini dalam sholat jenazah hitungannya seperti rakaat.
Itu ibarat imam sudah rakaat ketiga, kamu masih rakaat pertama. Batal sholatnya. Jelas ya? Makanya kalau imam takbir kedua, selesaikan bacaan cepat, baru ikut takbir kedua. Baik. Kapan imam sudah takbir ketiga, kamu belum takbir kedua, batal sholatnya. Karena itu sama seperti, karena takbir satu dengan takbir lain, ibarat rakaat satu dengan rakaat lain di sholat biasa. Rukun yang ke-8. Wassalatu ala nabi, sebelumnya saya lupa tadi, afwan. Disunnahkan membaca ta'awuz sebelum Al-Fatihah, tapi tidak disunnahkan membaca iftitah, sebagaimana tidak disunnahkan membaca surah setelah Al-Fatihah. Tidak sunnah. Jadi tidak ada iftitah, tidak ada surah setelah Al-Fatihah. Yang ada hanya ta'awuz, baru langsung Al-Fatihah. Ta'awuz hukumnya sunnah. Rukun yang ke-8. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Wajib di takbir kedua. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib di takbir kedua. Tidak boleh di takbir pertama, tidak boleh takbir ketiga, tidak boleh pindah-pindah. Wajib di takbir kedua. Kapan dia tidak baca salawat di takbir kedua, batal salatnya. Misalnya takbir kedua dia melamun, imam takbir ketiga, dia juga takbir ketiga. Baik, maka di sini dia berarti apa? Kurang satu rakaat, kurang satu takbir. Karena dia makmum, jadinya dianggap masbuk satu rakaat. Terlambat satu rakaat, dia harus ganti satu takbir nanti. Afwan. Nah, jadi membaca salawatnya di takbir kedua wajib. Jadi salawatnya wajib, tempatnya juga wajib. Beda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu membacanya wajib, tempatnya sunnah di takbir pertama. Kalau ini salawatnya wajib, tempatnya pun wajib, yakni di takbir kedua. Bacaan salawat paling minimal Allahumma sholli ala Muhammad, sama dalam salat ya. Dan salawat yang paling afdal salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Baik. Yang ke-9. Yang ke-9 adalah mendoakan jenazah di takbir ketiga. Mendoakan jenazah di takbir ketiga. Baik. Jadi doanya wajib, tempatnya juga wajib. Mendoakan jenazah wajib, di takbir ketiga wajib di takbir ketiga. Tidak boleh pindah ke takbir yang lain. Doanya ada syaratnya, doa. Pertama, doanya berhubungan dengan akhirat, wajib berhubungan dengan akhirat. Dan yang kedua, doanya harus diperuntukkan untuk si jenazah. Jadi si mayit itu tercakup dalam doanya. Apakah tercakup secara khusus atau tercakup secara umum? Kita lihat kata beliau, wa adana du'a ilil maiti bi khususi. Doa paling singkat. Karena kan kadang ada orang tidak mau sholat jenazah. Kenapa tidak mau sholat jenazah? Saya belum hafal doa jenazahnya. Ya, ini doa yang paling ringkas ini. Wa huwa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Saya tidak hafal yang panjang, sudah ini saja diulang-ulang. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Baik. Jadi doanya harus perkara akhirat. Tidak boleh perkara dunia. Misalnya, ya Allah jagalah keturunannya. Ya Allah lunasilah hutang-hutangnya misalnya. Tidak ada urusannya dengan apa? Tidak boleh doa bersifat dunia. Kalau dia mau mendoakan perkara dunia, boleh, tapi harus tetap harus ada apa? Doa akhiratnya. Harus. Tidak boleh misalnya doanya sepanjangan semua tentang dunia, enggak. Dan kemudian dia harus mendoakan, doanya itu harus untuk si jenazah. Apakah secara khusus seperti di sini, Allahumma ighfir lahu, dia khusus untuk jenazah, ataukah doanya secara umum tapi jenazah masuk di dalamnya. Misalnya dia mengatakan Allahumma ighfir lil muslimin, niatnya dia si jenazah termasuk dalam kategori kaum muslimin. Ini juga sah. Jadi pokoknya doanya harus
untuk kepentingan jenazah. Apakah secara khusus dia didoakan atau kita berdoa untuk muslim secara umum dengan niat si jenazah masuk di dalamnya. Nah, gitu. Boleh. Ini yang keberapa? 6, 7, 8, ke-9. Baik. Yang ke-10, wat taslimatul ula ka ghairiha. Ya. Rukun salat yang 10, salat jenazah yang 10 adalah apa? Salam. Sama seperti yang lain. Ini sama seperti salam yang pertama, seperti salat-salat yang lain. Ini yang ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang 1 ya, 11. Saya nggak tahu kalau ada yang luput di nuskha ini. Ya, yang 11 tentu saya tartib. Rukun sholat jenazah yang terakhir yang ke-11 tartib. Baik. Udah ya? Ini 11 syarat rukun sholat jenazah. Harus tartib. Qala rahimahullah. Wa yushtaratu khal'una alaihi wa yaqifu ala zahirihima in kana zahirain. Dipersyaratkan orang yang menyolati jenazah melepaskan sendalnya. Maksudnya kan boleh pada dasarnya orang sholat pakai sendal. Tapi kalau sholat jenazah tidak layak pakai sendal. Hendaknya dia lepas sendalnya, kemudian dia berdiri di atas sendalnya kalau memang sendalnya suci dari najis. Kalau memang sendalnya suci dari najis. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini selesai pembahasan syarat atau rukun sholat jenazah yang 11. Ya, tentu saja sholat dengan menggunakan sendal dalam masjid ini tidak disyariatkan, dilarang bahkan. Tidak boleh sholat pakai sendal dalam masjid, mengotori. Ya, hukum minimalnya makruh. Kalau ada najisnya jadi haram. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan as-shalah. Baik, cukup dulu sampai sini. Masih ada waktu sedikit ya. Insyaallah ta'ala kita selesaikan nanti habis asar, pada asar insyaallah kita selesaikan. Nah, ini zakat simple sekali, puasa juga simple, haji juga. Puasa di sini beliau sebutkan rukun-rukun ya, la ba'sa bihi. Ya, karena puasa ini pekerjaan setiap orang. Kemudian haji ini juga simple. Nah, insyaallah ta'ala kita terangkan pada asar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini kita pakai waktunya untuk kitab Ayyuhal Walad ya. Kita belajar Ayyuhal Walad setengah jam. Siapkan bukunya. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.